17 Muharram 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita masih membahas juz yang ke-30 dan kita sudah sampai pada surah Al-Qadr, yaitu pada halaman 598 dari Mushaf Al-Quran. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada dua surat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada kata-kata tanazzalu. Ini kalau dibaca bersambung syahrin tanazzalu, maka taknya boleh dibaca dengan tasydid. Syahrin tanazzalu. Jadi seperti ada dua tak. Kenapa? Karena asalnya itu adalah tatanazzalu, kemudian dihapus satu. Nah, maka sebagian ahli qiraat menambahkan tasydid kalau sambung. Tetapi kalau tidak sambung, maka semuanya sepakat taknya hanya satu, tanazzalu, ya. Tapi kalau sambung, min alfi syahrin tanazzalu, ya, seperti apa? Ada tasydidnya. Kemudian pada ayat yang kelima, matla' boleh juga dibaca matli', itu lamnya di kasrah atau di fathah. Kemudian pada surah Al-Bayyinah ada kata-kata bariyah, ini boleh dibaca bariyah, baik pada ayat yang ke-6 maupun ayat yang ke-7, sama saja, ya. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Qadr, inna sesungguhnya kami, maksudnya kami Allah, anzalnahu kami Allah telah menurunkan dia, maksudnya dia Al-Qur'an, fi lailatul qadri, pada Lailatul Qadar. Ayat ini maksudnya adalah diturunkannya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz 30 juz langsung ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Jadi di langit dunia, di langit yang pertama, ini ada rumah namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah ini sejajar dengan apa? Ka'bah. Nah, Baitul Izzah inilah
yang dimaksudkan anzalnahu, kami turunkan, yaitu dari atas Lauhul Mahfuz sampai ke bawah, yaitu langit pertama Baitul Izzah. Itu terjadinya kapan? Fi Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Adapun dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tidak harus di Lailatul Qadar. Turunnya terserah kejadian. Kalau ada kejadian turun ayat, kejadian turun ayat. Kadang-kadang juga tanpa kejadian turun ayat. Tapi memang wahyu pertama turun dari Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 5 ayat dari surah Al-Alaq, itu adalah turunnya juga pada Lailatul Qadar. Inna, sesungguhnya kami, bukankah Allah itu satu? Kenapa kok kami? Kami itu kan banyak. Nah, ini disebut di dalam bahasa Arab al-mu'azzim nafsahu. Ini mengagungkan dirinya, sehingga dikatakan dengan istilah kami meskipun Allah hanya satu orang atau satu zat. Anzalnahu, kami menurunkan dia. Kata-kata dia sepakat para ulama maksudnya adalah Al-Quran, meskipun tidak ada kata-kata Quran sebelum ayat ini, tapi sudah bisa dipahami. Kenapa? Karena sesuatu yang diturunkan dari Allah, oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran Al-Karim. Apa terjemah dari Lailatul Qadar? Kenapa tadi tidak diterjemahkan? Karena ada perselisihan pendapat. Pendapat pertama mengatakan Lailatul Qadar maksudnya adalah malam takdir. Kenapa disebut malam takdir? Karena pada malam itu Allah menetapkan takdir-takdir secara terperinci untuk 1 tahun ke depan. Dalilnya disebutkan di dalam surah yang lain. Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada surah Ad-Dukhan ayat 4. Inna, sesungguhnya kami anzalnahu, telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada satu malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Fiha, di dalam Lailatul Qadar, yufraqu, ditetapkan, kullu amrin hakimin, setiap perkara yang telah dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sebelumnya belum ditetapkan, bukan ya. Karena segala sesuatu ini sudah ditetapkan oleh Allah sebelum adanya langit bumi, ini sudah ditakdirkan semuanya. Maka yang dimaksud ditetapkan pada malam hari ini adalah ditampakkan ketetapan itu kepada para malaikat. Maka para malaikat sudah tahu apa yang akan terjadi nanti pada pada 1 tahun tersebut, kejadian-kejadian yang ditugaskan oleh Allah kepada para malaikat-malaikat tersebut selama 1 tahun saja. Tahun ke depan malaikat nggak ngerti, nunggu Lailatul Qadar pada Ramadan berikutnya. Allah akan tampakkan kepada para malaikat, maka mereka akan tahu lagi. Terjemah yang kedua, Lailatul Qadar itu maksudnya adalah Lailatul Syaraf, malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, karena malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih. Memang kata-kata qadar dalam bahasa Arab itu termasuk kata-kata mustarok. Mustarok itu maknanya lebih dari satu. Diartikan takdir bisa, diartikan kemuliaan juga bisa. Sebagian lagi mengatakan Lailatul Qadri Lailatul Tadyiq, malam kesempitan. Kenapa disebut kesempitan? Karena pada malam itu tanazzalul malaikah, para malaikat turun ke bumi sampai jumlah mereka jumlahnya seperti jumlah kerikil. Nah, maka bumi ini kemudian padat penuh dengan apa? Para malaikat. Maka disebut sebagai Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya, "Wa ma adraka?" Dan apa yang memberitahu kepada kamu? Maksudnya, tahukah kamu ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Sering saya jelaskan bahwa dalam Al-Quran kalau ada kata-kata wa ma adraka, itu pasti setelahnya ada jawaban. Tetapi kalau wa ma yudrika pakai fi'il madhi mudhari, pasti tidak ada jawaban. Nah, di sini pakai fi'il madhi, ada jawabannya. Allah mengatakan Lailatul Qadr itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Imam Suyuti mengatakan di dalam kitab Unmudhajul Labib bahwasanya Lailatul Qadar ini adalah khususiyah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nabi-nabi sebelumnya yang jumlahnya 124.000 nabi itu semuanya tidak punya Lailatul Qadar. Yang punya Lailatul Qadar hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Nah, mari kita lihat ceritanya. Diceritakan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta bahwasanya Nabi Muhammad SAW diperlihatkan amalan-amalan manusia pada umat-umat terdahulu. Faka'annahu taqasara a'mar ummatih, maka Nabi menganggap pendek-pendek sekali usia umat beliau, karena usia umat beliau hanya 60 sampai 70 tahun, sementara umat-umat terdahulu usianya ada 1000 tahun, ada 500 tahun. Nah, berarti kita kalah dengan umat terdahulu dari sisi amalan, karena kalau usianya pendek berarti amalannya juga pendek atau sedikit. Maka kemudian fa'atahullahu lailatul qadar, maka Allah pun memberikan kepada Nabi Lailatul Qadar sebagai ganti dari pengurangan usia yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kejadian ini kita ambil pelajaran bahwa Allah itu sangat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberi kekhususan yang tidak diberikan kepada umat lain, dan juga menunjukkan rahmat Allah kepada kita. Rahmatnya dalam dua bentuk. Bentuk pertama, usia dipendekkan. Ini rahmat. Kenapa? Usia semakin panjang, kalau kita semakin banyak maksiat, berarti numpuk dosanya semakin banyak. Dan orang-orang terdahulu gara-gara usia yang panjang, badan yang kuat, rezeki yang melimpah, mereka jadi sombong-sombong. Nah, kita oleh Allah dikasih usia pendek supaya nggak sombong-sombong seperti zaman dahulu. Rahmat yang kedua, dari sisi diberi ganti. Usia pendek diganti oleh Allah, kasih Lailatul Qadar, sehingga bisa mengalahkan amalan umat terdahulu yang usianya lebih dari 83 tahun dan seterusnya. Karena Alfu Syahr ini adalah 83 tahun. Kemudian Allah mengatakan, tanazzalu turun al-malaikatu, para malaikat, warruhu, dan ruh, fiha, di dalam Lailatul Qadar, bi'ilni rabbihim, dengan perintah Rabb mereka, min kulli amrin, dari setiap perkara. Ayat ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu para malaikat turun padanya. Tentang turunnya malaikat ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata kuncinya adadul hasa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya. Lailatul Qadri lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa 20. Lailatul Qadar itu malam 27 atau malam 29. Innal malaikata tilkal lailata fil ardi, sesungguhnya para malaikat pada malam itu di bumi, aktsaru min adadil hasa, lebih banyak dari jumlah kerikil-kerikil yang ada. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Siapa yang dimaksud ar-ruh? Roh ini siapa ini? Para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang paling terkenal adalah ruh adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ada lagi yang mengatakan roh itu adalah malaikat paling mulia, bukan malaikat Jibril. Terus siapa paling mulia? Diperselisihkan juga siapa malaikat paling mulia. Ada yang mengatakan Israfil paling mulia, ada yang mengatakan malaikat Jibril paling mulia, ada yang mengatakan Hamalatul Arsy, pemikul-pemikul arsy itu paling mulia. Ada juga yang mengatakan ar-ruh ini adalah satu makhluk yang bukan manusia, tapi juga bukan malaikat, bukan juga jin. Lah terus apa? Ya makhluk yang lain. Tapi dari tafsiran yang sangat banyak ini, paling terpilih adalah tafsiran pertama. Kenapa? Dua. Sebab yang pertama, karena tafsiran tersebut disampaikan oleh ahli tafsir yang sangat handal, namanya Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, ahli tafsir yang sangat terkenal. Dia mengatakan ruh adalah malaikat Jibril. Yang kedua, karena dalam Al-Quran kita temukan Allah menyebut malaikat Jibril dengan nama Ar-Ruh, nazala bihir ruhul amin, pada surah Asy-Syu'ara ayat 193. Telah turun membawa Al-Quran Ar-Ruhul Amin. Siapa Ar-Ruhul Amin? Malaikat Jibril. Disepakati, nggak ada perselisihan, karena yang bawa wahyu adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga betullah pendapat yang mengatakan ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Terus kalau ar-ruh adalah malaikat Jibril, bukankah malaikat Jibril termasuk al-malaikah, termasuk malaikat? Kenapa disebutkan? Nah, disebutkannya malaikat Jibril secara khusus padahal sudah disebutkan malaikat, ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril malaikat yang paling istimewa. Karena itu pendapat yang paling terkenal, malaikat yang paling mulia adalah Jibril. Baru setelah itu
Israfil atau Mikail, baru setelah itu Mikail atau Israfil, karena memang urutannya diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian Izrail, yaitu malaikat maut, kemudian para pemikul arsy, dan seterusnya diperselisihkan oleh para ulama siapa malaikat yang paling utama, urutannya bagaimana. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa bi'ilmi rabbihim, malaikat itu turun dari langit ke bumi itu hanya menunggu perintah Allah. Tidak diperintah, tidak turun. Turun ketika diperintah saja. Dan ini disebutkan di dalam surah yang lain, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, surah Maryam ayat yang ke-64. Dan tidaklah kami malaikat turun kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bi amri rabbik, perintah Allah, itulah tafsiran dari kata-kata bi izni rabbihim. Dengan izin Allah itu maksudnya dengan perintah Allah. Jadi satu ayat dengan ayat yang lain saling apa? Menafsirkan. Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan. Min kulli amrin, dari setiap perkara. Maksudnya gimana? Tadi maksudnya pada malam Lailatul Qadar Allah menetapkan segala perkara, kemudian ditampakkan atau diberitahukan kepada para malaikat. Nah, malaikat-malaikat ini turun, kemudian mereka melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut sebagai tugas mereka masing-masing. Kemudian Allah mengatakan salamun, selamat hiya Lailatul Qadar itu hatta, sehingga matla'il fajr, terbit fajar. Ayat ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu fadilahnya selain lebih baik daripada 1000 bulan, fadilah yang lain adalah salamun, selamat. Apa maksudnya selamat? Laisa fiha syarrun, tidak ada keburukan yang terjadi pada malam tersebut. Karena itu hadis yang paling bagus untuk menafsirkan kata-kata salam ini adalah sabda Nabi SAW yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Lailatul Qadri lailatun balijatun la harratun wala baridah. Lailatul Qadar adalah malam yang sejuk, tidak panas, tidak dingin. La yurma fiha binajmin, tidak ada bintang yang dilempar padanya. Biasanya Allah lempar bintang untuk melempar setan, ini enggak ada. Wa min alamati yaumiha tatlu'u syamsu la syu'a 'alaha. Esok harinya matahari terbit dalam keadaan sinarnya tidak menyengat. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, inilah makna dari salam, selamat, tidak ada keburukan. Sehingga setan juga tidak bisa mencuri dengar pada malam tersebut. Sehingga tidak ada bintang yang dilemparkan. Karena malaikat sudah menjaga sehingga setan-setan tidak bisa mencuri dengar di langit. Kata-kata hiya, salamun hiya, ya, selamat dia itu maksudnya Lailatul Qadar. Nah, karena itu sebagian ulama kemudian menghitung kata-kata hiya ini nomor berapa dalam ayat ini. Ternyata mereka temukan hiya itu adalah kata ke-27 di dalam surat Lailatul Qadar. Kesimpulannya berarti Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Maka saya katakan ini seperti ini adalah otak-atik matok tok, bukan dalil. Jadi kalau ditanya dalil Lailatul Qadar malam 27 apa? Jangan katakan karena hiya adalah kata-kata yang ke-27. Tapi mari coba kita hitung apakah betul hiya ini ke-27. Inna ini 1, anzalnahu 2, fi 3, 4, lailati 4, al-qadr 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lailatu 11, 12, 13, 14, 15, 16, tanazzalu 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, salamun hiya 27. Hatta 28, matli'i 29, al-fajr 30. 1 bulan isinya 30 hari. Ayat ini isinya 30 kata. Kata-kata hiya terletak pada ke-27, kata ke-27. Berarti Lailatul Qadar malam 27. Ini bukan dalil. Adapun dalil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri lailatu sabi'atin wa ishrin, atau iltamisu, carilah Lailatul Qadri, Lailatul Qadar lailata sab'in wa ishrin, pada malam 27. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Tapi saya jujur,
bahwasanya hadis ini diperselisihkan ulama. Menurut Ibnu Hajar, hadis ini bukan sabda Nabi SAW, tapi ini adalah perkataan Muawiyah. Jadi hadisnya hadis mauquf, perkataan sahabat Nabi. Muawiyah mengatakan carilah Lailatul Qadar malam 27. Berarti bukan sabda Nabi SAW. Tapi ringkasnya, Lailatul Qadar ini tidak ada yang tahu di mana pastinya, kapan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW sendiri juga nggak ngerti kapan Lailatul Qadar. Beliau pernah mau keluar untuk menyampaikan kapan Lailatul Qadar. Ternyata ada dua orang sahabat Nabi bertengkar. Maka akhirnya Allah bikin Nabi lupa, nggak jadi menyampaikan kapan Lailatul Qadar untuk tahun tersebut. Dan para ulama juga berselisih pendapat. Lailatul Qadar itu sifatnya berpindah-pindah setiap tahunnya atau tetap. Kata Imam Syafi'i, muta'ayyinah la tantakil. Lailatul Qadar itu tidak akan berpindah-pindah, tetap setiap tahun pada tanggal tersebut. Dan beliau memilih tanggal 21 Ramadan, malam 21 Ramadan. Kenapa? Kata beliau, as-sahhur riwayat, itu riwayat yang paling sahih dari Nabi, hadisnya itu. Memang banyak hadisnya, tapi paling sahih beliau memilih yang paling sahih. Yang sahih-sahih yang lainnya beliau tinggalkan. Maka beliau menetapkan Lailatul Qadar malam 21. Maka orang Indonesia kalau katanya mazhab Syafi'i, mestinya mereka menghidupkan malam 21. Tapi faktanya banyak orang menghidupkan malam 27. Dan itu memang karena jumhur atau mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar terjadinya malam 27 Ramadan. Dan mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Kadang malam 21, tahun berikutnya malam 23, malam 27, dan seterusnya. Pelajaran kedua dari ayat ini, bahwasanya Lailatul Qadar itu mulainya dari maghrib sampai dengan subuh. Karena di sini Allah mengatakan hatta matla'il fajr, sampai subuh. Jadi tidak seperti sebagian orang menyangka bahwa Lailatul Qadar itu datangnya hanya sesaat. Pas saya sungguh-sungguh ibadah, Lailatul Qadar nggak datang. Begitu saya ngantuk tekluk 5 menit, Lailatul Qadar lewat. Saya bangun, wes hilang. Nah, itu nggak benar kayak gitu. Lailatul Qadar itu namanya malam itu maghrib sampai subuh, itu semuanya malam. Karena itu saya ulangi perkataan Sa'id bin Musayyab yang dulu pernah saya sampaikan pada bulan Ramadan. Dia mengatakan man shallal maghrib wal isya fi jamaah. Barang siapa yang sholat maghrib dan isya jamaah di masjid, Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, jadi bertepatan Lailatul Qadar, faqad akhadha nasibahu minha. Berarti dia sudah mengambil bagian dari apa? Lailatul Qadar. Karena dia sudah sholat maghribnya berjamaah, isya'nya berjamaah, tarawihnya berjamaah, habis itu tadarusan, sudah dapat Lailatul Qadar. Tapi memang yang dimaksud Nabi bersungguh-sungguh cari Lailatul Qadar itu maksudnya mencari Lailatul Qadar secara sempurna, dari maghrib sampai subuh ibadah terus, tidak tidur. Kalaupun tidur hanya sebentar, sesuai keperluan, habis itu sungguh-sungguh lagi. Mudah-mudahan semua kita diberi oleh Allah Lailatul Qadar secara sempurna dalam setiap Ramadannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya adalah keterangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yakun, tidak adalah, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, munfakkina, berhenti, hatta, sehingga ta'tiyahum, datang kepada mereka, al-bayyinatu, penjelasan atau keterangan. Maksud ayat ini adalah orang-orang kafir itu tidak akan berhenti dari kekafiran kecuali kalau Allah kirimkan Quran. Jadi ayat ini menunjukkan Allah maha kasih sayang kepada hambanya. Melihat hambanya sesat tidak dibiarkan, kirimkan nabi, kirimkan kitab. Itu dilakukan oleh Allah sejak dulu sampai kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin Allah itu menciptakan manusia kemudian dibiarkan disesatkan setan, tidak diberi rahmat, tidak mungkin. Allah menciptakan setan, setan menyesatkan manusia, tapi Allah juga turunkan kitab-kitab supaya kitab-kitab ini meluruskan manusia supaya tidak jadi mengikuti setan lagi. Nah, maka di sini Allah katakan ahli kitab yang kafir, ahli kitab itu maksudnya adalah Yahudi Nasrani, demikian juga musyrikin yang kafir tidak akan mungfakin, tidak akan berhenti dari kekafiran sampai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'an. Maka Al-Bayyinah itu adalah nama lain dari Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah penjelasan dari Allah. Menjelaskan apa? Mana yang benar, mana yang salah. Dan memang nama Quran sangat banyak.
Kenapa? Orang Arab punya kebiasaan sesuatu yang dimuliakan dikasih nama yang banyak. Maka Quran dikasih nama oleh Allah salah satunya Al-Bayyinah. Kemudian Allah menjelaskan apa itu Al-Bayyinah. Al-Bayyinah adalah rasulun, seorang rasul minallahi, dari Allah, yatlu, yang membaca, suhufan, lembaran-lembaran, mutahharatan, yang disucikan. Jadi maksudnya Al-Bayyinah, Al-Quran itu dibawa oleh seorang rasul. Rasulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Quran disebut suhufan mutahharah, lembaran yang disucikan? Karena Quran ini diambil dari Al-Lauhul Mahfuz. Sementara Al-Lauhul Mahfuz itu adalah lembaran-lembaran yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Abasa, sudah pernah kita bahas dulu. Fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Surat Abasa ayat yang ke-14. Quran itu fi suhufim mukarramah, pada lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang disucikan di tangan para malaikat-malaikat safarah. Nah, ini adalah Al-Lauhul Mahfuz. Sumbernya Quran memang di Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah mengatakan fiha, di dalam suhuf-suhuf tersebut, kutubun, ada kitab-kitab, qayyimatun, yang lurus. Jadi suhuf ini atau Lauhul Mahfuz ini isinya tidak hanya Quran, tapi banyak kitab. Taurat diambil dari sana, Zabur diambil dari sana, Injil diambil dari sana, Quran diambil dari sana. Suhufnya Nabi Ibrahim diambil dari sana, suhufnya Nabi Musa diambil dari sana. Berapa jumlah kutubun qayyimah? Nggak ada yang tahu. Adapun yang wajib kita percayai 4 secara terperinci, maksudnya Taurat, Injil, Zabur, Quran. Adapun yang lain-lainnya kita hanya percaya secara global saja. Adapun 4 ini harus percaya secara terperinci. Kemudian Allah mengatakan wa ma tafarraqa, dan tidaklah berpecah belah alladzina utul kitaba, orang-orang yang diberi kitab, illa, kecuali, mim ba'dima, setelah, ja'athum, datang kepada mereka, al-bayyinah, keterangan tersebut, yaitu Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ahli kitab Yahudi maupun Nasrani mereka terpecah. Terpecahnya bagaimana? Ada yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada juga yang nekat mengikuti ajaran terdahulu mereka. Jadi mereka terbagi dua, ada yang Muslim, ada yang kafir. Padahal sudah jelas keterangan itu datang kepada mereka. Mereka tahu bahwa betul-betul ini Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beriman lebih sedikit daripada yang tidak beriman. Rata-rata kafir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau amana bi asyaratum minal yahud, la amana biyal yahud." Seandainya beriman kepada saya 10 tokoh Yahudi, sungguh Yahudi yang lain pasti akan iman semuanya kepada saya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi seumur hidup Nabi itu tokoh-tokoh Yahudi yang masuk Islam tidak sampai 10 orang. Bayangkan, Pak. Abdullah bin Salam itu saja satu orang yang saya ketahui tokoh Yahudi yang masuk Islam. Lain-lainnya saya nggak ngerti karena riwayatnya tidak sahih. Abdullah bin Salam ini sahih riwayatnya bahwa dia masuk Islam. Nah, Nabi mengatakan andai 10 tokoh Yahudi masuk Islam, semua Yahudi masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa Yahudi itu sukanya membebek ulama mereka. Ulamanya ngomong apa diikuti, ngomongnya benar diikuti, ngomongnya salah juga diikuti. Nah, sehingga kita tidak boleh seperti orang-orang Yahudi. Ulama kita ngomong, kita harus ngerti omongannya benar atau enggak. Kalau omongannya jelas salah, maka jangan diikuti. Misalnya menghalalkan babi untuk disuntikkan ke badan, jelas-jelas salah karena itu adalah satu keharaman. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak pernah meletakkan kesembuhan di dalam sesuatu yang diharamkan. Maka cari kesembuhan di tempat yang lain, bukan yang diharamkan. Nah, maka jangan seperti Yahudi, ya, mempercayai seluruh ucapan tokoh atau ulama, tidak benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlisina, dalam keadaan memurnikan, lahu, kepada Allah, ad-dina, agama ini, hunafa'a, dalam keadaan condong, wa yuqimus salata, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan membayarkan zakah,
Wadzalika, dan itulah dinu, agama, al-qayyimah, yang lurus. Jadi maksudnya perintah kepada mereka ahli kitab itu sebenarnya sama isinya dengan perintah yang ada dalam kitab mereka, tidak berbeda. Tetapi dasar mereka orang-orang yang dengki, akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apa perintahnya? 1. Ya'budullah, ibadah kepada Allah. 2. Yuqimus shalah, menegakkan salah. 3. Yu'tuz zakah, membayarkan zakat. Sama dengan isi kitab mereka, nggak ada perbedaannya. Kenapa mereka tidak mau beriman? Hanya karena hasadam min indi anfusihim, karena iri, sebagaimana sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tidak usah saya ulangi lagi bagaimana penjelasannya. Yang dimaksud hunafa, condong, ini maksudnya adalah condong dari kesyirikan kepada tauhid. Itulah makna dari hanif atau hunafa, sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Surat Al-Hajj ayat 31. Hunafa kepada Allah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna hunafa itu apa? Tidak syirik. Condong kemana? Condong kepada Allah, condong kepada tauhid, meninggalkan syirik. Meninggalkan syirik, itu makna hunafa. Karena itulah Ibnu Abbas mengatakan setiap kata-kata ya'budullah atau u'budullah dalam Quran itu maksudnya tidak hanya semata-mata menyembah, enggak, tetapi menyembah dan mengesakan. Maka di sini ya'budullah maksudnya apa? Mengesakan Allah. Kalau hanya menyembah Allah, orang-orang kafir dulu sudah menyembah Allah. Hanya mereka menyembahnya tanpa mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah sambil menyembah Allah sambil menyembah yang lain. Husain ditanya oleh Nabi, "Ya Husain, kam ta'budul yauma ilahan?" Wahai Husain, sekarang kamu punya Tuhan berapa? Dia mengatakan sab'ah, Tuhanku 7. Sittatun fil ardi, 6 saya sembah di bumi, wahid fis sama, yang 1 yang di langit. Nah, berarti sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah, tapi yang dikehendaki adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Salat selalunya kalau disebutkan oleh Allah gandengannya zakat. Menunjukkan bahwa dua ini nggak bisa dipisahkan. Saya mau salat saja tidak mau zakat, salatmu nggak diterima. Saya mau zakat tapi salat nggak mau, zakatmu nggak diterima. Saya temukan penjelasan ini dalam kitab yang sangat bagus, namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Tetapi saya jujur kitab ini banyak hadis dhaifnya sehingga perlu waspada. Tetapi banyak nasihat-nasihat yang bagus dalam kitab ini, sehingga kitab ini saya jadikan sebagai tema khutbah Jumat. Jadi kalau mau khutbah Jumat, saya pasti membaca kitab ini dulu, satu bab. Nah, kemudian satu tema ini saya jadikan sebagai apa? Tema khutbah Jumat. Yuqalu 3 ayatin nazalat maqrunatan bi 3. Ada 3 ayat yang turun digandengkan dengan 3 yang lain. La yaqbalullahu wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Allah tidak akan terima satu dari mereka kecuali bersama dengan gandengannya. Yang pertama adalah wa aqimus salata wa atuz zakah. Faman shalla, barang siapa yang salat, walam yu'addiz zakah, tidak mau bayar zakat, lam tuqbal minhu shalah, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini sudah gandengan. Seperti manusia ini kepala sama badan sudah gandengan. Kalau dipotong nggak jadi manusia, nggak hidup, harus disambung. Nah, salat zakat juga begitu, tidak bisa dipisah. Yang kedua, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ini ayatnya kurang, mestinya wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah Allah, taatlah Rasul. Faman ata'allah, barang siapa yang taat Allah, mau pelajari Quran, walam yuti'ir rasul, tidak taat Rasul, tidak mau pelajari hadis, lam yuqbal minhu, taatnya tidak diterima. Harus dua-duanya ditaati. Karena Rasul ini tidak pernah bicara kecuali berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anishkulli wali walidaik. Terima kasihlah kepada saya juga kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallah, siapa yang syukur kepada Allah, walam yashkur li walidayh, tidak syukur kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, syukurnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 yang digandengkan oleh Allah. Salat dengan apa? Zakat. Taat Allah dengan
taat Rasul. Syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua, tidak bisa dipisahkan. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, baik dari ahli kitab, wal musyrikin, maupun orang-orang musyrik, fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam. Jahannam itu artinya sangat dalam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum, mereka itu, ulaika itu artinya itu, hum artinya mereka, tapi terjemahnya dibalik. Ulaika hum, mereka itu, syarru, seburuk-buruk, al-bari'ah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir ada dua macam, ada yang ahli kitab, yang punya kitab, ada yang musyrikin yang tidak punya kitab. Tapi semuanya sama-sama syarrul bari'ah, makhluk paling jelek. Berarti orang kafir lebih jelek daripada binatang-binatang. Allah menyebutkan dalam surat yang lain, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, bahkan lebih jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat apa itu? Al-A'raf ayat 179. Ulaikal an'ami bal hum adall. Mereka lebih sesat. Karena binatang-binatang ternak ini semuanya tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk tasbih kepada Allah. Orang-orang kafir kalah dengan hewan-hewan ini karena mereka malah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran, orang kafir ada dua macam, ada yang dikasih kitab, ada yang tidak. Allah sebutkan yang dikasih kitab pertama, ahlil kitabi wal musyrikin. Para ulama mengambil pelajaran dari sini, berarti ini menunjukkan bahwa orang yang punya ilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kafir pun gara-gara dia punya kitab, berarti punya ilmu, maka dia disebutkan nomor satu. Yang tidak punya kitab disebutkan belakangan. Yang disebutkan pertama ini karena untuk menunjukkan fadilah mereka. Memang mereka sesat, tapi mereka lebih bagus daripada yang tidak punya kitab karena masih punya ilmu. Hanya saja mereka tidak menggunakan ilmu mereka. Kalau mereka menggunakan ilmu mereka, pasti akan masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kesimpulan ini diambil oleh para ulama dari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang anjing pemburu. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ada binatang mati, bangkai, tetapi matinya karena diburu oleh hewan pemburu. Ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hewan pemburu kalau memburu suatu buruan, kemudian bangkainya itu halal, sementara kalau hewan bukan pemburu, bangkainya haram. Nah, itu karena hewan pemburu punya ilmu, sudah dilatih untuk berburu. Nah, sehingga dia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil buruannya halal. Meskipun sama-sama sudah mati, ya. Ini anjing dilepas. Kemudian dia memburu satu buruan. Ini anjing juga dilepas, memburu satu buruan. Yang satu anjingnya belum terlatih, satunya sudah terlatih. Yang terlatih ini dia tidak memakan sama sekali karena dia hanya menangkap untuk majikannya. Tapi yang belum terlatih ini dia menangkap kemudian nyaplok, makan. Habis makan sisanya diberikan kepada majikannya. Nah, ini yang tidak terlatih ini haram hukum dari buruannya. Kenapa? Dia tidak punya ilmu. Sehingga dia makan sendiri malah tidak memberikan kepada majikannya. Subhanallah, ini fadilah ilmu, sampai binatang pun, anjing pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, ulaika hum, mereka itu khairul bari'ah, sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum, balasan mereka inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka, jannatu adnin, jannah-jannah yang kekal. Tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Waradu anhu, dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dzalika, itulah liman khasya rabbah,
bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan pentingnya khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita dimasukkan ke dalam jannah, dan kalau masuk ke dalam jannah maka pasti radu anhu, ridho terhadap balasan yang sudah diberikan oleh Allah, karena balasan dari Allah selalu memuaskan. Terakhir sebagai penutup, saya tampilkan satu hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya ahli jannah sudah ridho, sudah puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Inna Allah Ta'ala yaqulu li ahli jannah, Allah bertanya kepada ahli jannah, ya ahlal jannah, wahai ahli jannah. Mereka menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Maka Allah bertanya, hal raditum, apakah kalian sudah puas? Jadi kalau belum puas mau dikasih tambahan oleh Allah, apakah sudah puas? Ahli jannah menjawab, wa ma lana la narda, bagaimana mungkin kami tidak puas? Engkau sudah memberikan kepada kami apa yang engkau tidak berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Maka Allah kemudian mengatakan, maukah saya kasih yang lebih utama daripada apa yang sudah saya berikan? Maka ahli jannah bertanya, apa ada yang lebih utama? Maka Allah mengatakan, saya halalkan kepada kalian ridhoku, maka saya tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya setelah ini. Hadis muttafaqun alaih. Mudah-mudahan semua kita mendapat ridho Allah, masuk ke dalam jannahnya tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.